Oke, kita lanjut ya ke tes formatif kedua. Kita mulai dari nomor satu terlebih dahulu. Karena kalau saya lihat ternyata soalnya emang cukup mulai panjang ya, panjang-panjang kalau ngerjainnya. Walaupun secara mungkin kalau rumus cepatnya mungkin ada aja. Oke, nomor satu, sebuah balok dengan massa diletakkan di atas lantai dengan koefisien gesek kinetik besar percepatan. Oke, jadi maksud si soalnya itu kurang lebih seperti ini. Nah, terus kalau misalnya ditarik dengan F, misalnya F-nya sama dengan 50 Newton ke arah kanan, logikanya berarti nanti ini akan bergerak ke arah kanan, dan karena ada gaya gesek, ada koefisien gesek, berarti di sini ada yang namanya gaya gesek, Fg. Terus kemudian ingat, ada massa benda berarti punya berat, dan kemudian karena berhubung dia bersentuhan dengan suatu bidang, maka dia akan mempunyai gaya normal. Ya sudah, berarti di sini karena sistem geraknya begini ya. A-nya ini ada A gitu. Ya sudah, berarti sigma Fx sama dengan M dikalikan dengan A. Kemudian berarti F dikurangkan dengan Fg sama dengan M dikali A. Terus F dikurangkan dengan mu kali N sama dengan M kali A. Nah, karena N-nya nggak ada, that's why kenapa kita butuh yang namanya sigma Fy sama dengan 0. Karena di sumbu Y-nya kan nggak bergerak ya, nggak ke atas ke bawah. Berarti N dikurangkan dengan W sama dengan 0, berarti N sama dengan W, berarti N sama dengan M kali G, berarti N sama dengan 10 kali 10, maka jawabannya adalah 100 Newton. Berarti 50 dikurang dengan mu-nya adalah 0,3 kali 100 sama dengan 10 kali A. Berarti 50 kurang 30 sama dengan 10A. Berarti 10A sama dengan 20. Berarti A-nya adalah 20 per 10, yang artinya A-nya itu sebesar 2 meter per sekon kuadrat. Maka jawaban untuk soal nomor 1 adalah yang D ya. Oke, kita hapus untuk nomor satunya. Jadi nomor satu ini sebenarnya ini soal simpel ya, masih simpel. Nah, untuk soal nomor 2 di sini apa namanya? Pada ujung tali melalui katrol digantungkan beban 2 kg. Oke, yang ini pada ujung lainnya monyet nih ya, si kera nih bergantung. Percepatan yang harus dilakukan oleh kera pada tali supaya beban 2 kg ini tetap diam. Nah, di sini perlu diperhatikan ya, karena katrolnya tidak dibahas. Ingat ya, kalau katrolnya nggak dibahas rinci, kayak misalnya masa katrolnya berapa sih, terus masa ininya berapa sih, of course itu tidak akan perlu yang namanya torsi ya. Jadi di sini kalau emang berlaku kesetimbangan translasi saja. Ya sudah, kalau misalnya ini kita gambar diagramnya, otomatis ini ke bawah adalah sebesar W benda WB gitu ya. Terus kemudian ditarik ke atas sebesar T. Nah, karena massa katrolnya diabaikan, maka di sini untuk nilai T-nya ini adalah sesuatu yang sama ya. Nah, terus kemudian ini pasti ditarik ke bawah. Nah, ada gaya ke bawah yaitu adalah W-nya si kera WK gitu. Ya sudah, berarti kalau misalkan supaya si apa namanya bendanya ini tetap diam, maka kalau kita bahas atau kita tinjau pada benda satu, tinjau pada bendanya, tinjau pada benda satu atau pada bendanya kan, karena di sebelah kiri ini pada kera set, berarti ada ke bawah sebesar WB dan ke atas sebesar T. Nah, karena bintanya adalah beban 2 kilonya ini tetap diam, maka sigma F-nya atau sigma F-nya ini adalah sama dengan 0. Karena di sini nggak ada sumbu X ya, cuman gerak satu sumbu, makanya saya nggak perlu deskripsikan sumbu apa yang terjadi.
Ya udah, berarti T dikurang dengan WB sama dengan 0, berarti T sama dengan WB. Berarti T sama dengan MB dikalikan dengan G, berarti T-nya atau tegangan talinya nilainya adalah sebesar 2 kali 10 atau setara dengan 20 Newton. Kalau udah, tinjau kerannya. Nah, karena kerannya ini berusaha untuk menarik sebenarnya ya. Jadi kan menarik alias kalau bisa kita bilang juga dia bergantungan, maka nanti dia punya percepatan. Tapi berapa sih kan gitu. Berarti sigma kalau si kerannya ini kan berarti kalau kita anggap ini adalah titik ininya, berarti atau titik pegangannya, berarti ke atas ada T, ke bawah ada F-nya. Atau kita bisa bilang dia menarik ya. Atau ada gaya, sesuatu gaya di sini, yaitu adalah WK. Tapi kalau misalnya kita bilang WK, maka secara otomatis dia harusnya percepatan gravitasi, kan gitu. Nah, tapi kan ingat, ini kan secara sistem ya, coba ya. Kalau misalnya ini kita bilang WK, berarti karena berhubung ini ada percepatannya dari si kera, maka sigma F sama dengan MK dikalikan dengan A. Nah, ini A-nya ini yang dicari. Nah, sedangkan total gaya yang bekerja di sini selain karena adanya T, melainkan juga apa? Ada yang namanya gaya berat ke arah bawah. Gitu ya. Oke, berarti T dikurangkan dengan WK sama dengan MK kali A. Berarti T dikurangkan dengan MK dikalikan dengan G sama dengan MK dikalikan dengan A. Langsung kita masukin aja, 20 dikurang dengan 1,5 kali 10, ya kan? Sama dengan apa? MK-nya adalah 1,5 dikalikan dengan A. Berarti 20 kurang 15 sama dengan 1,5 kali A. Berarti 5 sama dengan 1,5 A. Berarti A-nya adalah 5 dibagi dengan 1,5. Maka jawabannya berapa tuh? 5 dibagi dengan 1,5. Jawabannya adalah 10/3 alias 3,33. Waduh, nggak ada nih jawabannya nih. Harusnya ini kan 10/3 ya. 10/3 meter per sekon kuadrat. Tapi nggak ada. Apakah ada yang salah analisis? Mungkin gini maksudnya, kalau misalnya emang kita nggak masukin, coba kalau 20 dibagi 1,5 aja langsung. Jawabannya 40/3. Wah, emang nggak ada ya harusnya kayak ini ya bau-baunya. Nah, tapi kalau emang misalnya emang bener nggak kepake nih, alias misalnya mungkin karena masa alias si kerannya ini nggak dianggap 20 pakainya, berarti 20 per 1,5 malah makin gede kan. Nah, jadinya 40/3. So I think ini jawabannya nggak ada juga untuk yang ini. Saya akan lebih cenderung pakai 3,33 meter per sekon kuadrat ya. Nah, oke, sekarang kita akan lanjut ya ke soal nomor 3. Jadi nomor 2-nya ini I think kalau emang kalian ada info terkait dengan mungkin ada saya salah ngitung atau gimana, boleh aja ya. Tinggal langsung saja koreksi aja di kolom komentar. Karena I think ini jawaban terbaik yang saya dapat atau yang saya temukan gitu. Oke, nomor 3. Diketahui ada sebuah sistem ya, ada katrolnya 2 biji, terus abis itu ada M1 sama M2. M2 nya yang mana ya? Nah, oke. Mungkin ini yang M2, karena kalau kita lihat kan M2 nya adalah 40. Karena kalau logikanya emang apa sih namanya, kalau masanya nggak sebanding, of course ini nggak bakal bergerak ya. Oke, coba kalau kita berandai atau ini M2-nya 40 sedangkan di sini M1-nya yang 20, maka besar tegangan talinya berapa sama percepatan sistemnya berapa? Oke, kita mulai dari benda 1, ini pasti ada W1, kemudian ke atas ada N1, kemudian ini ditarik ke kanan sebesar T.
Nah, karena ini sistem yang sejenis ya, berarti tegangan talinya nanti akan bernilai sama semua. Terus ini juga sama, ini ada T, di sini pun juga ada T ya. Karena jadi satu tali semua, langsung maka tegangan talinya akan bernilai sama. Kemudian di sini ada W2. Nah, kalau udah tinggal kita tinjau benda satu. Ya, kita tinjau benda satunya. Oke. Tinjau benda satu. Benda satu ini hanya berada di atas bidang datar yang licin ya, tidak kasar. Dengan berarti dari sini kalau kita lihat T-nya ditarik ke kanan. Terus habis itu ini ke bawah sebesar W1 dan ke atas ini sebesar N1. Dan berarti karena berhubung ini sistem ini bergerak, maka geraknya kan begini ya. Set, terus ke bawah begini, terus ke bawah gitu ya. Nah, ya sudah, berarti ini kita pakai hukum 2 Newton. Berarti sigma F1 sama dengan M1 kali A. Sigma F1-nya hanya yang mempengaruhi gerak benda hanyalah T saja ya. Berarti T sama dengan M1 kali A. Nah, tapi masalahnya A-nya kan nggak ada nih. Nah, jadi T-nya adalah M1-nya sebesar 20, jadi 20A. Kemudian lanjut lagi, tinjau benda 2. Tinjau benda 2. Nah, benda 2 itu digantungkan di atas katrol, yang dimana katrolnya ini dihubungkan dengan 2 tali. Ini T, di sini adalah T. Terus kemudian di sini ada W2. Yang artinya apa? Berarti ini sigma F2 sama dengan M2 kali A. Maka jadinya T-nya nih ada double. T tambah T dikurangkan dengan W2 sama dengan M2 kali A. Ya sudah, jadinya 2T dikurang dengan M2 kali G sama dengan M2 kali A. Nah, karena kita tahu bahwa T itu adalah 20A, maka jadinya langsung kita masukkan aja 2 kali 20A dikurang dengan 40 kali 10 sama dengan 40 kali A. Berarti 40A dikurang dengan 400 sama dengan 40A. Berarti kalau kayak gini habis ya. Nah, ada yang salah di sini. Kenapa? Nah, salahnya adalah, ingat, kalau misalnya kita ada sistem yang bergerak dan ini kan arah geraknya ke kanan. Kalau ini ada geraknya kemana? Ke bawah. Berarti kebalik. Berarti jadinya W2 dikurang dengan T dikurang dengan T sama dengan M2 kali A. Ya. Jadinya berarti M2 kali G dikurang dengan 2T sama dengan M2 kali A. Sehingga jadinya 40 kali 10 dikurang dengan 2 kali 20A sama dengan 40 kali A. Jadinya berarti 400 dikurang dengan 40A sama dengan 40A. Berarti 400 sama dengan 40A ditambahkan dengan 40A. Berarti bisa kita bilang atau bisa kita katakan jadinya 80A sama dengan 400. Berarti A-nya adalah 400 dibagi dengan 80. Berarti A-nya adalah 5 meter per sekon kuadrat. Nah, kalau T-nya udah ketahuan, berarti karena T sama dengan 20A, berarti T sama dengan 20 kali A, berarti T-nya sama dengan 20 kali 5 sama dengan 100 Newton. Loh, kok jawabannya nggak ada lagi ya? Nah, ini juga sama nih, ini nggak ada jawabannya. Jadi jawabannya E-nya adalah 100 Newton dengan percepatan sebesar 5 meter per sekon kuadrat. Karena kalau kita perhatikan ya, 20 kali A, karena kan ini berarti T-nya sama dengan 20A gitu. Kalau kita masukin ke A-nya yang ada di sini, maka T-nya nggak ada yang sesuai. Jadi kalau misalnya 20 kali 2,5 itu kan jawabannya adalah sekitar 50. Salah, nggak sama. Apalagi yang di bawahnya, ya kan? Jadi kalau berdasarkan pembahasan yang ada di bukunya, katanya si bagian benda satu ini katanya sigma F1-nya adalah T dikurangkan dengan F gesek. Tapi masalahnya di sini kan gesekannya nggak ada. Kita nggak punya info koefisien geseknya berapa. Ya. Jadi kemungkinan besar nih
si apa namanya pembahasannya ini nggak ada apa namanya ada yang nggak sesuai terkait sama si jalan cerita dari si soalnya sendiri, makanya nggak sesuai tuh jawabannya nggak ada ya. Jadi nomor 3 jawabannya adalah E, yaitu adalah 100 Newton dengan percepatan 5 meter per sekon kuadrat. Oke, kita lanjut ya. Ternyata nomor 3 tuh nggak ada jawabannya juga karena berdasarkan pembahasan ternyata ada gaya gesek tapi di soalnya nggak ada. Oke, nomor 4. Perhatikan gambar di samping. Ini T-nya ini ada tegangan-tegangan tali ya. Berarti kurang lebih seperti ini. Nah, tapi kalau kita perhatikan, berarti karena berhubung ini sigma F-nya sama dengan M kali A, tapi ternyata dikasih tahu bahwa A-nya ini sama dengan 0 meter per sekon kuadrat, terus M-nya adalah 10 kg, berarti, nah, ini logikanya secara sistem kita pakainya A-nya ke bawah, ya. Jadinya berarti W dikurang dengan T kurang T sama dengan M kali A, berarti 10 M kali 0. Berarti W dikurang 2T sama dengan 0, berarti W sama dengan 2T, berarti M kali G sama dengan 2T, berarti 10 kali 10 sama dengan 2T, berarti kalau saya sama-sama bagi 2 ya, berarti T-nya sama dengan 50 ya, berarti T-nya adalah 50 Newton. Maka jawaban untuk nomor 4 adalah yang B ya. Sesuai dengan yang ada di kunci jawabannya juga ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5 ya. Oke. Sebuah benda 10 kg dipengaruhi dua gaya F1 dan F2. Nah, ini F2-nya juga kemana lagi ya kan? Mungkin F2-nya yang ini. Seperti ditunjukkan pada gambar. Besar gaya F3 supaya benda dalam keadaan setimbang. I think ini kok kayaknya nggak sedikit make sense ya. Karena kalau misalnya ini kita gambar dalam sebuah sistem koordinat, apa namanya, F3-nya ini ke kanan, terus kemudian misalkan F2-nya emang ke atas, terus kemudian F1-nya ini adalah seperti ini, maka nanti kan akan terurai seperti ini dong berarti. Nah, set ada F1Y, ada F1X. Nah, kalau kayak gini berarti gambarnya nggak bakal mungkin, katanya kan supaya benda dalam keadaan setimbang, alias berarti tidak bergerak nih. Berarti dalam keadaan setimbang ini kita pakai hukum 1 Newton, sigma F sama dengan 0. Nah, tapi kalau kayak gitu berarti ya F3-nya nggak bakal mungkin begini gambarnya. Jadi gambarnya ini kurang tepat sebenarnya. Jadi kalau mungkin lebih tepatnya gambarnya ini kita ganti menjadi seperti ini ya. Ke kiri F3. Terus habis itu misalnya F1-nya tetap ke sini. Nah, terus kan nanti ini terurai F1Y, terus ini F2 F1X, terus kemudian ke atas ada F2. Nah, karena berhubung secara by system itu sigma F-nya sama dengan 0, nah berarti kan sigma Fx sama dengan 0 sama sigma Fy sama dengan 0. Ya udah, kalau kita ditanyakan adalah F3. Nah, F3-nya sendiri harusnya ke arah kiri dan ada di sumbu X. So kita hanya fokus ke sumbu X saja juga nggak apa-apa sebenarnya. Ya, dikurang F3 sama dengan 0 berarti F1X sama dengan F3. Berarti F3-nya sama dengan F1 dikalikan dengan cos berapa nih? Nah, apa namanya, ini kan 30. Ya, berarti F1X-nya adalah F1 kali cos 30 karena dekat dengan sudut. Berarti F3-nya sama dengan F1 yang besarnya adalah 30 dikalikan dengan yang namanya cos 30 itu setengah akar 3. Berarti F3-nya sama dengan 30 atau 15 akar 3 ya berarti ya. 15 akar 3 ini setara dengan yang namanya 25,98 Newton.
Jawabannya tidak ada lagi secara ini ya. Tapi kalau yang mendekati ada nggak? Ada, yang C. Nah, kalau misalnya ini jawabannya kok nggak ada lagi ya? Kalau saya sih lebih pribadi ya pasti tetap kalau ini esai ya harus jawabannya 25,98 atau sekitar 26 Newton. Tapi kalau emang misalkan dan ada pilihannya begini ya jawabannya yang paling mendekatinya yang C. Toh juga informasi di C ini udah dikasih tahu bahwa arahnya berlawanan sama F3. Alias gambarnya tuh yang dipakai yang ini, ya. Nah, kalau untuk sima FY-nya dipakai nggak? Nggak dipakai. Kenapa? Karena tidak ada hubungannya sama F3 sama sekali. Terkecuali F3-nya ini membentuk sudut, maka nanti F3-nya akan terurai menjadi F3X dan F3Y. Tapi karena berhubung ini F3-nya adalah sesuatu yang lurus alias linear dan benar-benar sejajar dengan sumbu X, maka tidak akan ada tidak akan ada gaya di sumbu Y. Seperti itu. Oke, so nomor 5 jawabannya yang benar-benar itu adalah 25,98 yaitu dengan 15 dikali dengan akar 3. Atau kalau emang misalkan saya masukin 30 kali cos 30, maka jawabannya ya segitu 25,98. Oke, nih kalau nggak percaya nih ya, saya cek kalkulator. 30 kali cos 30 25,98 ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Oke, jadi nomor 5-nya ini kalau emang mau jawab mendekati ya jawabannya yang C. Tapi kalau emang misalkan esai nggak bakal mungkin ya itu jawabannya C. Oke, nomor 6. Pada gambar di samping menunjukkan ada sebuah sistem. Semua permukaan adalah licin. Oke, ini harus jadi awareness kita karena ini cukup penting pastinya. Terus besarnya percepatan tiap balok dan tegangan dalam tali yang menghubungkan balok tersebut adalah berapa? Oke, berarti dari sini nih banyak banget gaya yang bekerja. Yang pertama ini udah jelas pasti ini T. Nah, karena ini adalah katrol tetap dan tidak dibahas katrolnya, makanya T di sini T1 sama T2 ini bernilai sama, ya. Jadi karena dia katrol tetap, maka nilai gaya yang bekerja di kiri sama di kanan ini mengalami keuntungan mekanis sebesar 1, alias T-nya sama T yang di sini sama yang di sini pasti bernilai gayanya sama. Oke. Nah, ini kalau misalnya kita perhatikan berarti kan sebenarnya secara kurang lebih seperti ini ya. Atau mungkin saya pakai warna yang lebih cerah lagi coba ya. Wait. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini. Tapi kalau misalnya kita bahas secara satu-satu untuk yang 10 kilo, kan ini berarti ini saya bilang W1 ya. Nah, berarti ini kan bengkok dong. Berarti membentuk sudut kan? Nah, ini sudutnya adalah 20 derajat ya. Berarti ini adalah W1 kali cos 20, sedangkan di sini adalah W1 dikali dengan sin 20. Nah, kemudian untuk yang di atas, yang ini berarti sama. Berarti ini adalah W2 kali sin 20, sedangkan ke bawahnya adalah W2 kali cos 20 ya. W2 kali cos 20. Nah, terus juga ada lagi selain itu apa? Ya, gaya normal. Ini adalah gaya normal untuk punya 2, sedangkan untuk nomor 1 gaya normalnya cuman ke atas seperti ini ya. Nah, ini nih, ini adalah N1. Tuh. Ya sudah, berarti kalau misalnya kita bilang katanya percepatan sistemnya ya. Berarti kita tinjau benda satu dulu. Tinjau benda satu. Benda satu ini sebenarnya kalau misalnya kita perhatikan, kita gambar begini aja ya. Berarti set begini, ini ada
W1 cos 20. Terus kemudian di sini ada W-nya, kemudian di sini ada W kali sin 20, dan ini ke kanan sebesar T dan ke atas sebesar N1 gitu ya. Ya sudah, berarti sigma F1 sama dengan M1 kali A, T dikurang dengan W1 kali sin 20 sama dengan M1 kali A. Berarti T sama dengan T dikurang M1 kali G kali sin 20 sama dengan M1 kali A. Nah, oke. Ini sin 20. Oke, berarti T-nya di sini sama dengan M1 kali A ditambah dengan M1 kali G dikalikan dengan sin 20. Nah, coba kita tinjau benda 2. Apakah emang kita harus menghitung sin 20-nya? Karena sin 20 ini kan angkanya jelek nih. Nah, berarti kalau untuk si benda 2 kan begini ya. Terus ke atas ada N2, terus ke kanan sebesar T, dan ke kiri sebesar W2 kali sin 20. Terus untuk sininya adalah W2 kali cos 20, dengan W-nya arahnya ke sini gitu ya. W2. Ini W1 ya, sorry. Nah, berarti sigma F2 sama dengan M2 kali A. Berarti apa namanya? T dikurang. Nah, perhatikan sistemnya. Kira-kira ini geraknya bakal kemana sih? Ya, betul sekali. Arah geraknya tuh bakal begini. So, berarti kalau misalnya ini kita bilang, berarti ini W2 sin 20-nya yang positif. Berarti W2 kali sin 20 dikurang dengan T sama dengan M2 dikalikan dengan A. Nah, kalau kita masukin berarti M2 kali G dikalikan dengan sin 20, terus dikurang dengan T yang M1 kali A tambah M1 kali G dikalikan dengan sin 20 sama dengan M2 kali A. Oh, ternyata emang mau nggak mau harus hitung ya sin 20 ya. Jadi langsung kita masukin aja. M2 nya 20 kali 10 kali sin 20 itu adalah 0,34 dikurang dengan M1 kali A, berarti 10 kali A ditambah dengan 10 kali 10 kali 0,34 sama dengan 20 kali A. Ya udah, berarti 200 kali 0,34. Jawabannya adalah 68 dikurang dengan 10A dikurang dengan 34 sama dengan 20A. Berarti ini jadinya adalah 34 sama dengan 20A tambah 10A, sehingga menghasilkan adalah 30A sama dengan 34. Berarti A-nya adalah 34 per 30, yang kalau kita hitung 34 bagi 30, jawabannya adalah 1,133 meter per sekon kuadrat. Nah, kalau udah nyari T-nya, tinggal kita masukin aja ke salah satu persamaan sebenarnya. Ya udah, T sama dengan 10 dikalikan dengan A-nya adalah 1,133 tambah dengan 10 dikalikan dengan 10 kali sin 20 adalah 0,34, maka T-nya adalah 11,33 ditambah dengan 34 ya. Berarti 34 tambah 34 tambah 11,33, jawabannya adalah 45,33. Nah, jadi jawabannya yang mendekati adalah yang B ya. Mungkin di sini ada faktor pembulatan atau mungkin maunya pakai 1,1 aja. Karena kalau misalnya 10 dikali dengan 1,1 ditambah dengan 34, maka jawabannya tuh 45. Ya, sekitar 45-an lah gitu ya. Oke, jadi ini masih make sense. Mungkin karena ada faktor tertentu yang menyebabkan jawabannya jadi 1,12 atau 44,7. Karena mungkin kan di sini 0,34-nya kita pakai pembulatan. Karena kalau misalnya kita hitung mungkin ini jatuhnya adalah
200 kurang 10 berarti 100 dikalikan dengan sin 20. Terus kemudian kita bagi dengan 30, maka sebenarnya 1,14 tuh. Jadi kemungkinan besar nih ini ada yang apa lagi nih yang salah nih kayaknya. Kalau dari saya pribadi sih ini udah benar secara uraian vektornya ya. Ditarik T ke kanan, ini ke kiri W1 kali sin 20. Oke, udah benar. Kecuali kalau di sini ada gaya gesek ya. Beda lagi ceritanya. Nah, terkecuali mungkin kalau misalnya ini kebalik ya. Karena kan gini, dalam perhitungan seperti ini kalau sampai kita kebalik menentukan arahnya, nanti jawabannya bisa jadi beda loh, hati-hati. Oke, jadi kalau kan ini ada minus nih. Coba kalau misalnya kita tinjau F1 kali M1 kali A, kita balik. Jadinya berarti W1 kali sin 20 dikurang T sama dengan M1 kali A ya. Jadinya berarti ini langsung saya masukin aja, berarti 10 kali 10 kali 0,34 dikurang T sama dengan 10A. Jadinya berarti 34 dikurang dengan 10A itu sama dengan T. Nah, kemudian untuk yang F2 ini M2 kali A. Nah, karena kebalik berarti T-nya dulu yang disebutin. T kurang W2 dikali dengan sin 20 sama dengan M2 kali A. Ya udah, T dikurang dengan W2-nya adalah 20 kali 10 kali 0,34 sama dengan 20 kali A. Jadinya T-nya sama dengan 20A, atau T dikurang dengan 68 sama dengan 20A, berarti T-nya adalah 20A ditambah dengan 68. Nah, coba nih kita kerjakan ya. 34 kurang 10A sama dengan 20A ditambah dengan 68. Berarti 20A tambah 10A, 34 dikurang dengan 68, berarti min 34 sama dengan 30A. Berarti A-nya sendiri adalah min 34 per 30. Maka nilai A-nya adalah min 1, coba 34 bagi 30 tuh 1,13. 1,13 meter per sekon kuadrat. Nah, masalahnya setahu saya nih kalau emang misalnya dari sini nih bendanya ini akan bergerak yang atas duluan ke sini. Jadi kalau dari saya pribadi, saya akan lebih condong menggunakan jawaban yang pertama tadi yang A-nya 1,13 bukan yang versi minus yang ini ya. Jadi saya tetap lebih prefer untuk jawab yang B. Nah, oke. Jadi di sini kenapa saya bisa tahu untuk nomor 6 ini jawabannya yang atasnya alias geraknya begini? Karena gini, kita perhatikan dulu bagaimana sistem geraknya. Kalau misalnya ini saya gambar kurang lebih seperti ini ya. Set. Oke, ini kan ada set katrol. Terus ini ada dua benda kan. Nah, kalau misalnya kita lihat nih ke bawah, ini adalah W1 dikalikan dengan sin 20. Sedangkan kalau untuk yang ke sini ini adalah W2 kali sin 20. Nah, karena justru W2 lebih besar daripada W1, maka arah geraknya akan menjadi seperti ini. Gitu ya. Makanya jawabannya bisa positif karena begitu. Makanya di sini saya kurang tahu kenapa bisa jawabannya ada minus. Terus juga kalau emang misalkan minus, coba deh tegangannya pasti positif kok. Coba ya saya masukin ke sini 34 kurang 10 dikalikan dengan min 1,13 sama dengan T. Maka nilai T-nya ini adalah sebesar, ya jawabannya 45,3 ya. Sama kayak tadi. Nah, cuman bedanya apa? Bedanya percepatan yang terjadi, ini artinya percepatannya sistemnya yang salah. Harusnya ke atas kiri ya, yang ke searah dengan W2. Ini karena saya bikin jadinya searah W1, maka dia akan menolak. Nah, tapi kenapa kok jawabannya bisa sama secara nilainya? Karena pas kita masukin gambarnya di sini, alias tanda yang ada di sini, itu sesuai dengan arahnya. Jadi kalau misalnya sampai beda jawaban, biasanya itu ada faktor yang namanya
salah masukin arah. Kayak misalnya nih, ternyata arah geraknya ke kiri misalkan. Tapi akhirnya ternyata T-nya yang positif, W2 kali sin 20-nya negatif. Maka itu salah, ya. Nah, oke. Jadi nomor 6, jawaban yang mendekati adalah yang A kalau yang B ya, kalau dari saya pribadi. Karena dimana percepatan itu kalau udah jelas arahnya kemana, itu pasti positif, ya. Jadi nggak mungkin negatif, terkecuali ngerem. Itu beda cerita, ya. Oke, nomor 7. Sebuah kotak meluncur sepanjang lantai horizontal dengan kelajuan 2,5 meter per sekon kuadrat dan berhenti setelah meluncur 1,4 meter. Besar koefisien geseknya. Oke, berarti apa namanya? Secara sistem kan kurang lebih seperti ini ya. Set awalnya begini, terus jadinya pindah ke sini dengan jarak adalah S sama dengan 1,4 meter dan diberitahukan bahwa di sini ada kecepatan awal sebesar 2,5 meter per sekon. Nah, kira-kira koefisien geseknya berapa? Nah, berarti di sini kenapa kok bisa berhenti? Karena ada yang namanya gaya gesek di sini. Nah, ada gaya lagi nggak yang terlibat? Ada sebenarnya. Ini adalah N dan di sini adalah W. Tapi karena berhubung yang N sama W ini nggak dibahas, karena W-nya kan karena berhubung masanya nggak dibahas, berarti nggak bakal ada W. So berarti N-nya ini adanya yang udah ke atas. Atau kalau nggak ada sekalian juga nggak apa-apa. Nah, terus gimana nih ngerjainnya? Gampang. Tinggal sigma F sama dengan M kali A. Nah, karena geraknya ini ke kanan dan Fg-nya ke kiri, maka kita kasih minus Fg sama dengan M dikalikan dengan A. Nah, tapi A-nya belum ada, sehingga kita bisa cari dengan rumus hukum 2 Newton lagi. GLBB ya. Yang dimana GLBB-nya kita menggunakan rumus Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah dengan 2AS. Ya, berarti Vt kuadratnya adalah 0 kuadrat sama dengan V0-nya adalah 2,5 kuadrat ditambah dengan 2 kali A dikali dengan 1,4. Berarti 0 sama dengan 6,25 ditambah dengan 2,8A. Berarti min 2,8A sama dengan 6,25. Berarti nilai A-nya sendiri ya wajar ya. Karena namanya berhenti berarti mengalami perlambatan. Jadi 6,25 dibagi dengan 2,8 itu adalah 2,23 ya. Berarti ini 6,25 dibagi dengan min 2,8 berarti A-nya adalah min 2,23 meter per sekon kuadrat. Ya udah, berarti min Fg. Nah, min Fg ini kan adalah mu dikalikan dengan N. Nah, ternyata butuh nih. Berarti di sini kan tadi N, ini ada W. Nah, berarti kalau berdasarkan ini informasinya berarti N-nya ini bisa kita cari dengan menggunakan sigma Fy sama dengan 0. Berarti N kurang W sama dengan 0, berarti N sama dengan W. Berarti N sama dengan M kali G. Berarti ini sama dengan M kali A. Berarti min mu-nya dikali dengan M kali G sama dengan M kali A. Dan karena sama-sama M, ini kita sama-sama bagi M habis. Berarti langsung kita masukkan aja min mu kali 10 sama dengan A-nya adalah min 2,23. Berarti mu-nya sama dengan min 2,23 dibagikan dengan min 10. Maka nilai mu-nya adalah 0,223. Maka ketemu jawabannya dan alhamdulillah sama persis angkanya, jawabannya adalah yang C ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Oke, nomor 7-nya kita hapus terlebih dahulu. Dan kita akan lanjut ke soal nomor 8. Nah, sebuah mobil bergerak dengan kelajuan 30 meter per sekon kuadrat dan sepanjang jalan horizontal. Oke, berarti kurang lebih kasusnya kayak tadi. Apa namanya?
ini anggap aja mobilnya dengan kecepatan awal V0 nya adalah 30 meter per sekon. Ini bukan meter per sekon kuadrat ya, salah. Terus koefisiennya ada dua, ada mu s adalah 0,5 dan mu k nya adalah 0,3. Nah terus kan sampai sini nih. Nah kira-kira ditanya ini adalah s nya berapa. Ya udah kita jawab dengan cara gimana? Gampang. Untuk mencari S-nya kita pakai formula Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambahkan dengan 2 kali A kali S. Nah, A-nya nggak ada, bisa kita cari dengan hukum 2 Newton. Sigma F sama dengan M kali A. Nah, karena berhubung ini cuman ada gaya gesek doang ke arah kiri, ya kan? Terus ini juga ada N ke atas dan ada W ke bawah. Berarti min Fg sama dengan M kali A. Berarti min mu. Nah, mu-nya mu siapa? Nah, pakainya mu K. Kenapa? Karena ketika lagi bergerak nih, bergerak terus direm, maka terjadilah gaya geseknya gaya gesek kinetik, ya. Kalau statis itu berarti pas sudah berhenti dia baru berlaku. Nah, ini kan mu K kali N sama dengan M kali A. Dan untuk N-nya sendiri kita bisa menggunakan sigma Fy sama dengan 0. Ya, di sini sigma Fx yang dipakai ya. Nah, berarti N kurang W sama dengan 0, berarti N sama dengan W, N-nya sama dengan M kali G. Nah, sebenarnya kalau secara pengerjaan, kalau nanti pas ngerjain secara coret-coretan, kalau emang nggak perlu rinci banget kayak gini juga nggak apa-apa sebenarnya. Kalau yang udah paham. Karena tahu, oh ini nggak bergerak nih, berarti N sama dengan W. Gitu aja juga boleh. Berarti min 0, berapa? 0,3 dikalikan dengan mu K dikali dengan M kali G sama dengan M kali A. So berarti ininya coret karena sama-sama dibagi M. Berarti min dari 0,3 kali 10 sama dengan A. Berarti A nya adalah min 3 meter per sekon kuadrat. Artinya mengalami perlambatan. Ya sudah, berarti ini 0 kuadrat sama dengan V0 kuadratnya adalah 30 kuadrat ditambah dengan 2 kali min 3 kali S. Berarti 0 sama dengan 900 dikurangkan dengan 6S. Berarti 6S sama dengan 900. Berarti S-nya adalah 900 dibagi dengan 6. Yang jawabannya adalah 150 meter. Maka jawaban untuk soal nomor 8 adalah yang D. Oke, kita lanjut ya. Ternyata juga ada lagi yang pas untuk soal nomor 8. Kita lanjut ke soal nomor 9. Pada gambar di samping sebuah balok ditarik dengan gaya F sebesar 60 Newton. Oke, ini F-nya adalah 60 Newton. Membentuk sudut 30 derajat. Nah, dengan bidang datar. Besar percepatan balok. Oke. Ingat, karena membentuk sudut, maka kita harus uraikan ini menjadi Fx dan kita uraikan menjadi Fy. Nah, kemudian karena benda ini biasanya punya massa, berarti di sini akan ke bawah ada W dan sudah jelas juga berarti ini ke atas akan ada N besar ya, atau gaya normal. Nah, ya sudah. Karena berhubung ini bergeraknya secara horizontal alias yang kayak gini A-nya misalkan, berarti kita langsung bisa cek sigma Fx sama dengan M dikalikan dengan A. Nah, masalahnya adalah bagaimana dengan F-nya? Nah, F-nya itu adalah Fx sama dengan M dikali A, berarti F dikalikan dengan cos 30 sama dengan M kali A. Berarti 60 dikalikan dengan setengah akar 3. Nah, ini dia. M-nya tak ada. Nah, di sini nilai M-nya nggak ada nih. Bagaimana kita mau nyari A, ya kan? Oke, berarti kita punya informasi bahwa di sini kita nggak bisa jawab. Karena apa? Informasi massa benda tidak ada, ya. Berarti jawabannya tidak bisa kita lanjutkan karena emang kita butuh banget M. Tapi di sini M-nya sendiri nggak ada. Alhasil apa? Ya gimana mau nyari A tapi kalau M-nya nggak ada.
Nah, tapi kalau di apa namanya? Di kunci jawabannya katanya menggunakan persamaan FK, gaya gesek kinetik. Tapi koefisien geseknya aja juga nggak ada. Nah, kalau emang ada gaya gesek, kita harus pakai N. N-nya adalah M kali G. Nah, M kali G-nya aja, M-nya aja nggak ada, gitu loh. So, iya, tidak bisa kita kerjakan, ya. Oke, jadi nomor 9 ini informasinya kurang ya. Oke, so langsung aja lanjut ke nomor 10. Oke, kita hapus untuk nomor 9-nya yang jawabannya nggak ada, yang informasinya kurang lengkap. Dan kita masuk ke nomor 10, ke nomor terakhir. Nah, ini pun juga makin aneh lagi. Nah, kenapa? Karena kalau misalnya di sini informasi pertama yang agak aneh adalah pertama, di sini ada muka tapi tidak dikasih tahu mukanya berapa. Nah, sehingga kalau misalnya kita mau ngitung gaya gesek pun nggak bisa. Terus kemudian di sini masa tali, dimana tali ini kalau misalnya emang ada pengaruhnya. Nah, kalau misalnya talinya ini emang ada masanya, of course, oke. Misalnya kita anggap ini ada W1 misalkan, di sini ada W2 misalkan. Terus kemudian kalau kita gambar lagi ini adalah WB1 ya. Berat benda 1 dan ini adalah berat benda 2. Terus habis itu di sini ada yang namanya gaya normal karena sudah jelas banget. Terus kemudian di sini ada yang namanya N2 juga ya. N benda 2. Terus kemudian A-nya ini udah jelas ke kanan sebesar 1 meter per sekon kuadrat. Nah, ditanya adalah F-nya berapa. Nah, kalau misalnya emang benar-benar pure seperti ini, karena berhubung juga kalau kita perhatikan sebenarnya atau tali ini kalau punya massa nggak ada hubungannya sama sekali sama arah gerak, maka kan sigma apa namanya, kalau dari benda yang ada di sini nih berarti di sini adalah T1, kemudian di sini ada N1, terus kemudian di sini ada W1. Nah, di sini gaya geseknya nggak bisa kita hitung karena mukanya nggak ada. Jadi T1 sama dengan M1 dikalikan dengan A. Karena apa? Yang kita bahas adalah secara sistemnya sama dengan M. Nah, kalau emang talinya dihitung berarti secara sistem ini T1 ini alias yang ke kanan itu menarik benda sama tali gitu. Ya. Berarti ini W1 ini WB1 berarti M1 ditambah dengan MB1 dikalikan dengan A berarti T 1. Oke, T sama dengan apa namanya, ini tegangan tali yang sama yang pasti. Berarti M-nya adalah 100 ditambahkan dengan 2 dikalikan dengan A. Berarti T-nya adalah 102A. Kemudian kalau kita bahas benda 2, benda 2 nih, berarti ini ada ketarik ke kiri sebesar T dan ditarik ke kanan sebesar F. Kemudian ini ada N2, di sini ada WB2. Di sini ada W2. Nah, sigma F2 sama dengan, nah ini juga sama, MB2 ditambah dengan M2 dikalikan dengan A. Nah, karena di sini nih berarti menarik dua benda sekaligus. Berarti di sini F dikurangkan dengan T sama dengan MB2 tambah M2 dikalikan dengan A. Berarti F dikurangkan 102A sama dengan berapa tuh? 100 ditambahkan dengan 2 kali A. Berarti F-nya sama dengan 102A tambah 102A. Berarti F-nya sama dengan 204A, di mana A-nya sama dengan 1. Nah, berarti jawabannya adalah 204 Newton. Nah, atau kalau emang misalnya mau langsung pakai rumus jadinya, biasanya ini A sama dengan apa namanya, F dikurangkan dengan bla 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 per bla 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 bla, kan gitu. Tapi masalahnya di sini kalau misalnya kita bahas rinci banget terkait dengan tanpa tali, sebenarnya di sini nih kalau talinya nggak
hitung untuk masanya harusnya jawabannya cuman pakai yang 200 doang nih masanya nih ya. Jadinya 100A apa namanya, kemudian sama dengan 100A, jadinya 200A tuh. Jadi A-nya sama dengan F per 200. Atau bahasa kasarnya tuh berarti A ini adalah F per M1 tambah M2. Nah, tapi kalau misalnya emang ininya dihitung secara sistemnya juga, berarti boleh dong kalau misalnya 1 sama dengan F per 100 tambah 100 tambah 2 tambah 2. Berarti 1 sama dengan F per 204, berarti F-nya adalah 204 Newton. Maka jawabannya iya nggak ada, tapi yang mendekati B gitu. Tapi kalau misalnya mau lebih rincinya ya jawabannya 204 Newton ya. Oke, jadi itu nomor 10. Alasan kenapa jadi 202 Newton ini, apa karena satu bendanya nggak diikutin, tapi nggak boleh juga. Karena untuk nilai T yang di sini nih, dia menarik tali sama narik bendanya. Makanya sigma F-nya adalah M1 tambah MB1. Di sini pun juga sama. Yang ditarik segala macam itu adalah tali sama si ini, si siapa nih, bendanya. Jadi makanya M yang ditarik oleh si F ini adalah penjumlahan ini. Terkecuali kalau di sini karena talinya ngarahnya ke kiri nih misalkan. Sehingga berarti ini W2, ini W1, ini ada ini W1, ini W2 ya. Nah, jadi di sini nih dimasukin karena T-nya ini udah ikut di sini, so pakainya WB2 sama W2 aja. Jadinya 204. Nah, makanya apakah ini nggak dihitung gitu? Apa gimana? Karena di sini penjelasannya cuma F sama dengan M kali A gitu. Sedangkan kalau misalnya F sama dengan M kali A, terus M-nya adalah M total, berarti ya jawabannya 204 Newton. Udah, berarti jawabannya kemungkinan besar ini antara tipe, atau informasi yang ada di soal di sini mungkin ada yang kurang pas. Kayak misalnya mungkin T1 sama T2-nya ternyata nggak sama, atau mungkin atasnya ini mungkin ada yang 100, ada yang 98, kita nggak tahu. Tapi kalau berdasarkan informasi yang di soal, maka gaya yang menyebabkan sistem ini bergerak dengan percepatan 1 meter per sekon kuadrat adalah 204 Newton. Tapi kalau memang kita mau jawab yang mendekati, yaitu adalah yang B ya. Oke, so dengan begitu berakhirlah pembahasan untuk tes formatif 2 dan tes formatif ya intinya untuk modul ketiga. So akhir kata dari saya, jangan lupa untuk di like dan di share jika bermanfaat, dan thanks untuk yang sudah donasi di saweria.co untuk membantu perkembangan channel ini, atau sebagai rasa terima kasih karena informasinya bermanfaat. Dan jika ada yang tidak dimengerti, boleh langsung saja di chat di kolom komentar. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.